Oke, konten kali ini adalah pembahasan kira-kira budget di bawah 5 juta itu cenderung lebih worth it buat beli HP Android. Contoh kayak Poco F5 ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh. Dari kubu Android gue ambil sampel dari Poco F5 yang which is harganya udah jauh dari kata 5 juta. Handphone ini beberapa hari yang lalu sempat gue singgung ya, sempat gue gibahin dan jujur ini adalah salah satu HP Android yang menurut gue lumayan powerful. Even kalau lo bandingkan dengan iPhone gen-gen agak baru, nah ini kalau dijadiin buat HP kedua, maknyus sekali, ya kan. Nah dari kubu iPhone, dari kubu Apple, untuk ya iPhone gue ambil contoh dari iPhone 11 ya. Udah under 5 juta juga ya kan, apalagi yang inter-interan itu udah murah parah. Jadi menurut gue kira-kira ya di bawah 5 juta lu mendingan ambil Poco F5 yang tadi atau iPhone 11 yang lagi gue pegang ini. Ini adalah salah satu handphone yang menurut gue masih lumayan laris dan banyak sekali beredar di pasaran. Handphone ini menurut gue secara personal, kalau lu yang udah biasa pakai iPhone 13, iPhone 12, ya ketika lu upgrade ke 11, memang bakal berasa sekali downgrade masalah displaynya, karena Apple pada zamannya agak sedikit pelit. Sebenarnya gue kayak sedih sih ngebandingin si iPhone 11 ini dengan Poco F5 meskipun bukan mantan flagship. Tapi ya mau gimana, kalau gue bandingkan 12 yang layarnya OLED, harganya udah gak ngotak, udah bukan under 5 juta, apalagi untuk varian yang resmi-resmian ya kan. Nah, kalau lu nanya display bagusan mana, lu nggak perlu jauh-jauh, lu pilih aja Android ya. Kalau lu mau display yang enak gitu, contoh misalnya lu bisa dapat layar Edge dan layar AMOLED. Dan ini HP tahun yang lumayan baru, yang which is ini bukan sebuah AMOLED yang banyak shadownya ya kan. Beda sama mantan flagship kayak Samsung Galaxy Note 8. Itulah serunya Android ya kan. Kalau lu butuh buat HP kedua, lu mau perwarupa kayak gimana pun, Android itu banyak sekali beredar. Ini dari Itel S23 Plus. Kalau lu ngidam sekali yang layar-layar Edge layarnya, tapi pengen layar AMOLED juga, ya lu bisa sikat si Itel S23 Plus ini. Itu kalau under 5 juta, warnanya banyak sekali. Tapi ini 1 jutaan boy harganya. Kayak nano-nano sekali nih bacotan gue. Ya ini cuman gambaran aja, kalau lu emang pilih yang displaynya bagus, lu nggak perlu repot, lu bisa otak-atik obrak-abrik lah market-market Android-Androidan, nggak mesti 3 juta, 4 juta, 1 jutaan itu udah banyak sekali yang cakep-cakep. Contohnya kayak lagi gue pegang ini. Nah, back to the topic. Nah, untuk Poco F5 ini kalau kita bandingkan dengan iPhone 11, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah displaynya. Displaynya ini udah gak zaman boy, main 60 Hz layar. Apa itu, ya kan? Dan untuk pemakaian daily yang gue rasain terhadap si Poco F5 ini lebih cenderung ke mata tuh lebih kayak lebih enak aja. Gue bingung jelasinnya ke lu, tapi lu pada paham lah maksud gue ya kan. Ini udah bukan era zaman gua lagi ya kan. Lu udah pada tahu semua. Dan kalau di compare dengan iPhone paling baru sekalipun, gua cenderung lebih kalau buat nonton video lebih nikmat layar yang ada di Poco F5. Jahat banget bacotan gue. Tapi bodo amat lah ya. Ini gue bukan ngebandingin ya. Ini gue ngasih tahu aja perasaan gue make handphone. Contoh kayak iPhone 16 gen terbaru ini, gue compare dengan F5. Dari sisi kenyamanan ya, bukan gue nge-compare gadgetnya. Kalau gue nge-compare device ke device-nya nggak ngotak ya kan. HP flagship baru dibandingkan dengan nano-nano yang harganya under 5 juta. Ya hujat me. Tapi apa yang gue rasain terhadap iPhone 16 ini, entah kenapa ketika gue megang Poco F5, gue lebih suka aja nonton videonya lebih enak. Buat scrolling menurut gue juga lebih enak ya, karena layarnya lebih gede aja gitu. Gue lebih luas gitu, lebih enak gitu. Sedangkan si Pukima iPhone 16 ini masih dilengkapi dengan si Pukima Dynamic Island. Dan kalau buat masalah screen to body ratio-nya, ya ini udah bisa dibilang modern look lah ya. Udah tipis-tipis, sudah mulai tipis-tipis nih, meskipun bukan varian Pro-nya. Nah sekarang kalau ngomongin soal desain, gue balikin lagi nih ke lu bisa pilih, nggak mesti harga 3 juta. Lu obrak-abrik atau market Android harga 1 jutaan, lu bebas pilih. Mau yang look elegan, mau yang look
kayak boba-boba kayak gini misalnya, itu banyak sekali. Bahkan di kasta 1 jutaan lu bisa pilih mantan flagship cuy. Mantan flagship itu juga masih banyak yang enak-enak dipakai. Contohnya apa? Gue nggak perlu sebutin secara banyak ya. Gue bisa sebutin misalnya mulai dari Samsung Galaxy Note 8 ya kan. Atau kalau dari kubu iPhone lu bisa ambil iPhone 7 Plus misalnya. Tapi kalau buat kasta 1 jutaan gue lebih preferin kalian ke Android aja sih. Nah kalau ngomongin soal market yang under 5 juta, gue lebih cenderung jujur ya kalau buat HP kedua gue pilih Android ketimbang iPhone. Jujur kamera yang ada di iPhone 11 kalau gue compare ya, kalau kita punya budget di bawah 5 juta dan lu bandingin kamera yang ada di iPhone dengan kamera yang ada di Android, jujur harus jujurnya ya untuk hasil jepretan iPhone itu menurut gue memang natural, memang oke gitu. Tapi entah kenapa kalau gue menyebarkan uang gue yang hampir 5 juta itu ke market Android, itu banyak sekali spek-spek kamera yang sangar-sangar ketimbang lu hanya dapat sebuah kamera iPhone 11 yang miskin fitur seperti ini. Tapi memang kalau lu yang udah terbiasa pakai iPhone dan lu udah tahu kelebihan dari sebuah kamera iPhone dengan miskin fitur ini, ya lu bakal tetap pilih iPhone sih. Wah, pasti percaya deh apa kata gue. Jujur yang gue rasain antara iPhone 11 dengan Poco F5 yang paling berasa adalah saat perekaman video. Kalau perekaman video ya lu mau Android apapun, gue di kubu iPhone aja dulu ya untuk saat ini. Terus kalau lu lebih geleda-geleda market Android yang lebih murah lagi, bisa lu sikat misalnya kayak Itel S23 Plus ini, itu kamera juga udah cakep boy. Bahkan dibandingkan dengan iPhone di harga yang sama dengan Itel ini, gue lebih cenderung pilih Itel ini dibandingkan iPhone. Ya kalau buat jepret-jepret ya, kalau buat perekaman video gue tetap di kubu iPhone. Plus minus. Sebenarnya gini loh, kamera iPhone itu bagus, cuman softwarenya itu udah gak up to date banget. Contoh kayak hal yang paling basic lah, Android murah itu udah pada ada mode malamnya gitu. Sedangkan iPhone jadul itu tidak dilengkapin sama mode malam yang dimana ketika gue foto, itu keburikannya itu sangat menonjol sekali di iPhone. Itu gue kesel makanya, gue kesel gitu. Tapi ya udah gitu, namanya juga masa lampau ya kan. Padahal bisa ya gitulah, Apple memang agak pelit sih. Dan kalau kita balikin lagi ke iPhone 11, kira-kira skornya ya, skor experience gue make dari 1 sampai 10 berapa? Gue bisa kasih nilai 7. Tiganya kemana bang? Tiganya itu menghilang karena fiturnya miskin ya. Yang satu lagi karena ya handphone ini speknya downgrade parah dari sisi displaynya. Yang terakhir kuno tampilan. Ini menurut gue ya. Jadi gue bisa kasih skor 7. Sedangkan kalau lu pilih Android, gue bisa kasih skor dari 1 sampai 10 8,5 atau 9 atau hampir 9 gitu ya kan. Kenapa? Karena lu bebas tuh di market harga 1 jutaan lu bisa pilih boba. Contohnya kayak HP yang lagi kalian lihat ini Itel S23 Plus. Dan di kubu iPhone lu tuh budget 1 jutaan itu bener-bener di press sekali ya, speknya, baterainya kere mahanya ya kan, layarnya kere ukuran incinya ya kan. Dan lu kalau mau enak banget pakai iPhone, itu budgetnya di atas 5 juta. Contoh lu bisa beli iPhone 13 atau series 14. Metong kan? Metong. Tapi buat lu yang ya udahlah rezekinya baru bisa beli iPhone 11 ya sokin-sokin aja. Cuman ini saran gue ya. Kalau budget masih di bawah 5 juta, coba deh pertimbangkan secara berat, lu cek-cek lagi spek-spek Android yang beredar.